Mungkin bagi beberapa orang Badarawuhi di Desa Penari tidak sebagus yang diekspektasikan. Namun saya personal menganggap film ini naik level dari pendahulunya. Kimo memang berhasil menambal beberapa kekurangan dari film yang pertama. Ayo gerakan diluaskan. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Badarawuhi di Desa Penari adalah film horor yang disutradarai Kimo Stambul. Film ini dibintangi Aulia Sarah, Maudy Efrosina, Jordi Pranata, Claresta Taufan, Muhammad Iqbal Sulaiman, Ardit Erwanda, Diding Boneng, Aming Sugandi, Dinda Kanya Dewi, Bima Sena, dan lain-lain. Badarawuhi di Desa Penari bercerita tentang perjalanan Mila diperankan Maudy Efrosina menuju desa terpencil di ujung timur Pulau Jawa. Ditemani saudara sepupu dan 2 kawan, Mila hendak mengembalikan suatu benda ke Desa Penari agar penyakit ibunya bisa sembuh. Yang tidak disadari oleh Mila, di desa tersebut sudah menunggu entitas ganjil penguasa jagat dedemit yang paling ditakuti, yaitu Badarawuhi. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Badarawuhi di Desa Penari mengambil kisah sebelum kejadian di film KKN di Desa Penari, tepatnya tahun 50-an dan 80-an. Tetapi prequel ini ternyata masih tidak menceritakan asal-usul Badarawuhi dan apa kaitannya dengan Desa Penari, melainkan berfokus pada penelusuran pemuda pendatang yang memasuki wilayah Desa Penari dan harus berhadapan dengan Sang Badarawuhi. Kali ini porsi Sang Badarawuhi lebih banyak dan cukup intens. Di film ini penggambaran Badarawuhi cukup mewakili secara cerita, tapi tidak kuat secara judul. Karena kita hanya melihat aksi Badarawuhi yang masih dalam batas wajarnya makhluk tak kasat mata. Meskipun sajian mitos tentang Badarawuhi cukup kompleks, namun di sini kita hanya diberikan lapisan kulit luar, tidak diberi isi. Siapakah Badarawuhi sebenarnya? Meski terasa berbeda, namun ada hal repetitif dari film pertama. Sekelompok anak muda, ada yang harus mau menjadi dawuh alias penari untuk Badarawuhi, dan harus ada yang ditumbalkan. Film masih ditulis oleh Lele Laila yang dibantu pembuat cerita aslinya yaitu Simple Man. Sepertinya para pengambil kebijakan di film ini berusaha mengikuti selera pasar, sehingga mau mendengarkan keluh kesah para penonton film pertama. Maka nggak heran kalau film ini tidak banjir jump scare. Film lebih bercerita dan memiliki landasan kisah yang oke, meski belum lepas dari berbagai kekurangan. Motivasi Mila untuk segera ke Desa Penari tidak dibarengi dengan alasan yang logis. Hanya berbekal kata-kata dan goresan gambar ilustrasi dari orang pintar, Mila nekat pergi. Ujung timur Jawa memang Banyuwangi, yang banyak memiliki hutan alas. Dengan segala serba kebetulan yang rapi, Mila akhirnya pun bisa sampai ke Desa Penari dengan gampang alias mudah. Perkara benda milik Badarawuhi yang katanya harus dikembalikan ke pemiliknya pun nyatanya di sepanjang film tidak memiliki imbas apapun ke mereka yang sedang berpetualang. Efek Ibu Mila yang sakit pun masih misterius. Seakan-akan gelang lengan Badarawuhi hanya dijadikan simbol semata, namun nggak memiliki khasiat dan kekuatan yang serba maha. Kita nggak diperlihatkan efek-efek terkait gelang tersebut. Apa pengaruhnya bagi Badarawuhi dan apa pengaruhnya bagi manusia yang memilikinya. Yang lebih disayangkan lagi, penggunaan bahasa yang selalu menjadi masalah buat saya. Karena saya orang asli Jatim, penggunaan bahasa Jawa khas Jawa Timuran di film ini sangat tidak enak di telinga. Sebagian aktor bisa membahasakan dengan baik plus dengan aksennya, tapi sebagian lagi masih kaku dan tidak cocok pengucapannya. Di film kedua ini kemampuan akting Aulia Sarah sebagai Badarawuhi semakin total. Aura Aulia Sarah nampak menempel dan kuat hingga bisa mencitrakan dirinya sebagai sosok Badarawuhi yang tenang tapi mematikan. Di wahana Angkara Murka, tempat Badarawuhi bersemayam,
terlihat keutuhan kekuatan Badarawuhi. Belum lagi ketika sang Badarawuhi berkolaborasi dengan para Dawuh 48 yang menghasilkan koreografi indah nan mematikan. Dawuh 48. Selain Aulia Sara, penampilan Maudy Efrosina sebagai Mila juga semakin membuat film ini seru untuk diikuti. Meski karakternya menjadi cewek kaku, namun ketika dia harus dipaksa luwes untuk menari, Maudy sanggup melakukannya. Beberapa karakter ada yang tampil gemilang, sisanya biasa aja. Namun yang berhasil mencuri perhatian saya adalah karakter Mbah Buyut dan Ratih. Kimo Stambul berhasil menampilkan konfigurasi adegan cukup indah, dari wahana klinik penuh kemistisan hingga penampakan-penampakan yang tidak over lebay. Ada beberapa adegan penampakan yang dibikin di luar kebiasaan. Kemunculan-kemunculan entitas ganjil di beberapa frame sangat mengintimidasi. Kimo nggak perlu mempermak orang tua telanjang dada menjadi monster atau hantu buruk rupa. Ternyata dengan tampilan kakek-kakek bercawet doang sudah bikin bulu kuduk merinding. Kimo juga berhasil menciptakan suasana sakral dari segenap ritual tari yang dilakukan para calon dawuh. Film yang dibuat untuk format IMAX ini nyatanya tidak sesempurna itu, seakan mengulang kisah film pertama. Saya melihat bagaimana film hanya berkutat soal teror Badarawuhi, namun saya tidak merasa ada keinginan yang kuat dari Badarawuhi itu sendiri. Dia memang jahat, tapi masih kurang bengis. Tetapi memang adegan sajian kolosal tarian dawuh di Angkara Murka sangatlah epik. Koreonya tidak main-main dan ngasal. Tiap gerakan tarian terstruktur ditambah dengan adegan penyiksaan Mila dan Ratih. Babak ketiga ini sukses mengembalikan ritme cerita setelah agak bertele-tele di tengah film. Mungkin bagi beberapa orang Badarawuhi di Desa Penari tidak sebagus yang diekspektasikan. Namun saya personal menganggap film ini naik level dari pendahulunya. Kimo memang berhasil menambal beberapa kekurangan dari film yang pertama. Beberapa set lokasi masih konsisten untuk memperhatikan continuity dari film pertama. Namun ada beberapa yang terlihat kurang nyambung. Dua karakter cowok teman Mila juga tidak begitu berguna sebenarnya. Mereka tidak berperan penting dalam jalannya cerita. Apalagi sepertinya sengaja dipasang sebagai pemantik komedi. Tetapi tetap tidak terlalu bikin tertawa juga. Pada akhirnya Badarawuhi di Desa Penari kualitasnya sedikit meningkat dari film pertama, meski banyak penonton yang terkecoh karena berharap dapat cerita asal mula Badarawuhi. Justru sebenarnya hal ini bisa menjadi peluang produser untuk membuat film ketiga yang fokus pada masa lalu Badarawuhi. Mungkin judulnya Badarawuhi The Beginning. Demikian video reaksi dari film Badarawuhi di Desa Penari yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.